Kita masuk ke materi ya hari ini, filsafat hukum dengan materi pandangan tentang hukum pada zaman modern. Ya. Kalau pandangan hukum kita lebih condong kepada Barat dan Islam. Ya, Barat karena hukum kita berasal dari Belanda. Nah, hukum kita itu KUH pidana, KUH perdata itu dari Belanda. Tapi sekarang ini sudah ada KUHP nasional. Itu yang asli buatan Indonesia yang sudah cukup lama dibuat, baru ini diselesaikan karena adanya beberapa revisi dan masukan terkait dengan kondisi keadaan masyarakat adat. Jadi kalau dalam hukum Indonesia ini berpatok pada hukum Barat dan hukum Islam dipakai karena Indonesia mayoritas agama Islam dan tidak di semua daerah memakai aturan Islam kecuali di Aceh. Kalau Aceh mereka hukumnya hukum syariah, ya. Bahkan kalau pelaku kejahatan, kalau kita lihat ya di Aceh itu, mohon maaf yang non Muslim pun mereka lebih memilih hukuman Islam daripada penjara. Kenapa? Hukuman Islam kalian lihat kan dicambuk berapa kali misalnya? 10-20 kali selesai. Penjara 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Kalau kata masyarakat non Muslim di Aceh, dengan hukuman Islam ini, hukuman cambuk ini, sakitnya itu pada saat dicambuk paling lama bertahan 3 hari sampai seminggu. Setelah itu kita bisa beraktivitas kembali. Tapi kalau dengan hukuman penjara misalnya, itu bisa bertahun-tahun, bahkan kita tidak bisa bekerja dan tidak bisa memberi makan anak istri. Ya. Itu pilihan masyarakat di sana karena lebih jelas, ya. Mungkin kalau diterapkan di Indonesia pun di seluruh Indonesia maksud saya, apalagi di Kota Medan, orang bakalan yang non Muslim pun bakalan pilih yang hukuman cambuk daripada penjara, ya kan? Selesai cambuk, tat di tengah lapangan, ya paling lama 1 jam udah selesai, pulang habis itu selesai. Kalau penjara mana ada yang sebentar, paling sebentar itu 8 bulan. Itu pun kalau cuman pidana ringan. Yang pertama di zaman Renaissance, yaitu oleh para pelajar Barat dengan apa yang mereka dapat dalam Islam, di mana gereja memiliki kuasa mutlak di Eropa. Ya, kalau di Eropa itu hukum yang berlaku adalah hukum gereja. Ya, di Vatikan jelas hukumnya hukum gereja, tapi kan Vatikan itu hanyalah wilayah administrasi terkecil di dunia yang diakui, ya, yang diakui PBB, tapi terkecil dan tidak ada sistem pemerintahannya. Ya, sistem pemerintahan di Vatikan ya keuskupan itu, dan batas wilayahnya ya hanya sebatas Vatikan itu di tengah-tengah kota Roma, Italia, di tengah-tengah negara Italia. Ya, jadi kalau misalnya kayak semalam yang ada pemimpin gereja meninggal, kan di Arab di sekitaran kota Roma juga, bukan di situ di Vatikan saja, karena lokasinya yang tidak terlalu besar.
Ya, di zaman ini juga manusia mengalami banyak perubahan. Kayak di zaman ini manusia lebih ditekankan kepada kehidupan dunia dan akhirat. Jadi gereja-gereja juga mengajarkan tentang kehidupan dunia dan akhirat, ya, tentang gimana seharusnya, ya. Jadi kekuatan gereja pun meliputi hampir ke seluruh kekuasaan di Eropa, ya. Eropa itu full dipegang kendali oleh gereja-gereja, bahkan polisi segala macam itu tunduk dengan gereja. Ini kejadian di zaman Renaissance, ya. Toko-tokonya di sini ini pada tahun di awal 1303, ya, dan berakhir di 1727. Ya, pengertian hukum di sini lebih kepada bersifat empiris, yaitu yang pertama, tekanan tidak lagi pada hukum sebagai tatanan yang ideal, hukum alam. Jadi hukum itu pada masa ini tidak lagi sebagai tekanan, ya, tekanan kepada masyarakat. Kalau yang tadi kan hukum dikendalikan oleh gereja, jadi hampir seluruh masyarakat itu harus tunduk kepada gereja di Eropa, ya. Nah, setelah 1727 itu tidak ada lagi hukum. Jadi tatanan hukum itu lebih ideal, lebih berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat, yaitu mulai diberlakukannya hukum-hukum positif, ya. Hukum positif berlaku di beberapa negara dan dalam politik negara. Tatanan hukum negara juga oleh para sarjana hukum dipahami sebagai hukum secara ilmiah, ya, karena pada zaman itu mulai banyak orang-orang untuk belajar hukum, ya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi penekanan dan penekanan terhadap masyarakat yang tidak mengerti hukum. Dalam bentuk tata hukum makin banyak dipikirkan tentang fakta-fakta empiris. Apa itu? Yaitu kebudayaan bangsa dan sosioekonomis masyarakat. Jadi fakta-fakta empirisnya yaitu dengan kebudayaan dan sosioekonomis, maka tatanan hukum dapat diatur sesuai kebutuhan pada masyarakat, ya. Karena kalau tidak, ya seperti pada zaman penguasaan gereja yang hanya tunduk pada gereja, tidak melihat kepada apa yang menjadi kehendak rakyat. Jadi pencipta hukum pada masa lalu yaitu raja-raja,
seperti pemikiran Machiavelli 1469-1527, Jean Bodin 1530-1596 dan Hugo Grotius 1583-1645 dan Thomas Hobbes 1588-1679. Ya, kalau kita lihat di sini orang-orang dulu dengan usia-usia yang panjang, ratusan tahun. Selanjutnya Machiavelli, Niccolo Machiavelli, seorang humanis asal Italia yang ingin membangkitkan kembali kebudayaan Romawi kuno. Ya, karena di sini dia memiliki cita-cita yang ambisius untuk pedoman terhadap orang-orang seperti itu. Seperti apa yang tidak tahu aturan, suka bertindak semaunya. Ya. Ideal politiknya di sini lebih kepada adanya orang-orang kuat yang dapat menjalankan kebijaksanaan atau merencanakan politik negara. Jadi itulah yang dipikirkan kalau dalam masa-masa lalu, lebih kepada bagaimana menjalankan suatu politik negara dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, tidak banyak pertentangan di dalam masyarakat. Ya, kalau tidak banyak pertentangan, tidak banyak keributan, itu lebih banyak negara luar menilai bahwa negaranya itu berhasil. Ya, lain hal kalau yang memang sering perang ataupun yang lainnya, seperti kita ambil contoh Afghanistan yang baru selesai, itu masih dalam status siaga. Ya, karena tidak ada kedamaian di sana. Ada Jean Bodin melontarkan suatu ide dalam teori negara, yaitu ide kedaulatan. Ya, ide kedaulatan ini lebih kepada melibatkan masyarakat dalam tatanan pemerintahan. Ya, dimulai pada 1530 sampai 1596 dalam menjalankan pemerintahan lebih melibatkan masyarakat. Kalau pada masa ini seorang raja yang mempunyai kekuasaan ini memilih orang-orang yang bisa masuk dalam kerajaannya. Ya, di sini raja-raja mulai terbuka untuk masuknya masyarakat luar dalam kerajaan. Karena di sini dikatakan bahwa berkuasa itu tidak terikat pada undang-undang. Ya. Yang ketiga Hugo Grotius atau yang lebih dikenal dengan The Groot, yaitu seorang humanis ternama pada masanya. Ia memegang jabatan ahli hukum dan negarawan yang lebih disamakan dengan kalau ini Hugo Grotius lebih kepada hukum alam. Apa itu hukum alam? Hukum-hukum yang berlaku dari alam. Ya, di masyarakat pada masa lalu pun lebih menekankan pada masyarakat yang hidup, karena kan pada masa lalu belum ada sistem pemerintahan dan hidup manusia lebih pada berkelompok-kelompok, kelompok satu ke kelompok lain. Kadang kalaupun habis makanan akan terjadi berusaha mengambil dari kelompok lainnya. Karena apa? Karena untuk mempertahankan identitas kelompoknya. Identitas keempat prinsip merupakan dalam sistem hukum alam. Yang pertama, prinsip
ku punya dan kau punya. Apa maksudnya? Bahwa milik orang lain harus dijaga atau barang yang dipinjam membawa untung, untungnya harus dibagi. Jadi pada saat ini milik orang lain harus dijaga dan barang yang dipinjam yang membawa untung, untungnya harus dibagi. Apa contohnya? Misalnya kalian pinjam motor teman untuk gojek, makanya hasil gojek kalian dikurang dengan biaya pengeluaran minyak, sisanya bagi dua. Ya, kalau dulu tidak ada istilahnya sewa, kalau sekarang ada juga istilahnya sewa. Ya. Yang kedua itu prinsip kesetiaan janji. Jadi pada masa ini seseorang itu dipercaya oleh orang lain karena janji, dalam hal menepati janjinya. Ya. Karena kalau udah sekali berbohong, itu seumur hidup kita tidak akan dipercaya. Yang ketiga prinsip ganti rugi. Apa itu? Yaitu kalau kerugian itu disebabkan oleh kesalahan orang lain. Ya, jadi kalau kita minjem barang orang lain, terjadi kerusakan, maka kita harus sadar dalam mengganti, bukan tunggu ditagih. Ya, kadang kita udah minjam pura-pura nggak tahu, walaupun sudah rusak diam. Kalau udah ketahuan ditagih, ribut. Ya, prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atau hukum alam dan hukum lainnya. Jadi kalau hukum alam dan hukum lainnya tadi belum ada peraturan-peraturan secara tertulis, maka di sini harus dibuat peraturan secara tertulis sehingga dapat menata kehidupan dalam masyarakat. Ya, kenapa? Kehidupan masyarakat harus dilindungi oleh hukum agar tidak terjadi keributan di dalam masyarakat. Keributan seperti apa? Perebutan wilayah, makanan, ya. Grotius mencatat bahwa hak milik pribadi sebenarnya tidak termasuk dalam hukum alam asli. Ya, hak milik termasuk dalam hukum alam. Yang keempat, Thomas Hobbes. Hobbes adalah orang Inggris bertahun lamanya hidup dalam pembangunan karena perang saudara. Buku-bukunya adalah The Chief tentang kewarganegaraan. Ya, dia lebih menekankan kepada masalah-masalah kenegaraan yang digolongkan pada rasionalisme, cinta tanah air, ya, sebagai identitas diri. Jadi pada masa lalu pun sudah diterapkan kepada masyarakat, wilayah kita, identitas diri kita, itulah bagian kelompok kita. Ya, sama kayak kalau kita lihat negara-negara sekarang banyak yang sudah juga tidak penduduk asli. Seperti Amerika itu tidak ada yang penduduk asli. Amerika itu aslinya orang kulit hitam, orang Indian. Sekarang malah orang Indian ingin diburu, ingin dihabisi. Ya kan? Masih ada orang Indian yang sekarang sudah mulai berani keluar untuk menyuarakan HAM-nya. Nah, seperti itu, karena banyak di negara-negara yang ingin menghabisi satu kaum untuk tujuan wilayah.
Ya, ini biasa nanti ada dipelajari di hukum internasional. Ya, Hobbes menghargai penyelidikan empiris dan lebih tertarik dengan pemikiran a priori. Kalau penyelidikan empiris ini lebih kepada hasil pemikiran. Jadi seseorang itu dalam membuat suatu keputusan itu lebih memikirkannya, lebih menimbang kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ya, jangan pula asal dalam penerapan hukum yang bisa dapat menciderai keadilan dalam masyarakat. Keadilan secara umum, ya, bukan keadilan yang dinilai oleh kelompok tertentu. Kita ini cerita keadilan secara umum, ya. Kita nggak bisa nilai adil menurut pendapat si A, karena nilai adil menurut pendapat si A dengan si B pasti jauh beda. Jadi kalau kita ingin menerapkan keadilan dalam hukum itu, menerapkan keadilan itu adalah keadilan secara umum. Apa itu? Bahwa kalau keadilan secara umum itu diterapkan, tidak menguntungkan si A, tidak merugikan si A, tidak menguntungkan si B, tidak merugikan si B. Jadi adil dia. Nah, menurut yang menerapkan, menurut hakim atau apapun itu. Ya, jangan menurut mereka. Kalau menurut mereka pasti tidak adil. Nggak akan ada habisnya kalau masalah adil. Kalau bicara masalah adil. Karena pengertian hukum kita lebih banyak berasal dari pengalaman. Saya sudah pernah bilang juga, undang-undang kita lebih banyak pun keluar dari pengalaman. Contohnya, undang-undang teroris tahun 2005 itu karena ada bom Bali 2004. Nah, jadi undang-undang itu ada karena sudah ada perbuatan. Undang-undang itu diatur karena adanya perbuatan. Jika tidak ada perbuatan, nggak akan ada undang-undang. Sebelum tahun 2005, apa orang nggak kepikiran bikin undang-undang teroris? Nggak ada. Walaupun di negara lain ada tindakan teroris, pembunuhan segala macam, tapi Indonesia nggak pernah buat. Kejadian meledak 2004 di Bali dan gereja di Jakarta itu langsung diterapkan undang-undang teroris yang berlaku sampai sekarang udah berubah-berubah terus. Ya, kenapa Indonesia selalu berubah? Karena yang menuntut perkembangan masyarakat. Ya itulah, kritik itu termasuk perubahan masyarakat. Bagaimana masyarakat menilai suatu keadaan, ya kan? Kalau yang gawat kan memang kalau tidak ada yang kritik, tidak ada yang demo. Ya, kalau seperti tidak ada yang kritik, tidak ada yang demo, berarti peraturan yang dibuat itu sudah betul semua. Salah, itu salah. Apa gunanya ada Mahkamah Agung? Apa gunanya ada Mahkamah Konstitusi? Kalau semua peraturan yang dianggap itu bahwa itu adalah benar. Enggak. Setiap peraturan itu pasti ada celahnya. Pelajari. Ya, mana komunitas tenaga kerja bisa menggugat undang-undang tenaga kerja, menghapus outsourcing, dikabulkan kan dalam penghapusan outsourcing. Di sini dalam filsafat Hobbes lebih kepada rasa rasional, ya, sesuatu yang masuk di akal. Kalau yang sebelumnya itu lebih andai seperti ini, andai seperti ini. Ini tidak, lebih pada rasional. Ya, terjadi, buat aturannya. Ya, sama kayak Indonesia.
Ya, untuk mencapai suatu aturan harus menyerahkan hak-hak asli mereka ke segala-galanya. Ya, maka untuk menerapkan suatu keadilan itu harus memberikan hak-hak asli kepada masyarakatnya, masyarakat asli. Makanya kalau dalam negara-negara yang ingin memusnahkan penduduk aslinya, itu pasti sudah tidak ada lagi prinsip keadilan. Jangan sok cerita-cerita menjunjung tinggi keadilan, ya, karena ingin mencapai suatu tujuan dengan cara yang tidak benar. Karena pada prinsipnya apapun bentuknya, bahwa janji-janji itu sangat sulit untuk ditepati oleh seseorang, siapapun orangnya, apalagi kalau merugikan dia, pasti nggak akan ditepatinya. Ya. Makanya harus dibuat, kalau dalam suatu perjanjian itu dibuatkan kontraknya. Kontrak asli dibuat 2 rangkap, satu sama kita, satu sama pihak yang buat kontrak dengan kita. Karena supaya keamanan negara dapat terjamin, negara itu harus kuat. Makanya jangan ribut saat tentara belanja alutsista. Biarkan, mau dibeli alutsista bekas, baru, segala macam, mereka yang tahu kebutuhan mereka, bukan kita. Mereka yang tahu gimana senjata yang dibeli mereka, bukan kita. Makanya kita jangan sok-sok tahu-tahuan. Itu Pak, tentang sistem Bapak Sulawesi. Itu betul-betul bertentangan sama yang terjadi sekarang. Ya. Misalnya banyaknya alutsista yang bertambah, misalnya helikopter yang dikabarkan 5 tahun belakangan ini bertambah banyak. Sementara kejadian banjir sekarang kenapa tidak digunakan? Gini, kalau kejadian bencana alam ini itu bukan tupoksi TNI yang pertama. Basarnas punya armadanya sendiri, punya helikopter segala macam. Kalau TNI, ya, kita tidak bisa samakan. Mereka belanja alutsista misalnya beli helikopter, itu kan tidak didistribusikan ke setiap daerah. Ya. Oke, tapi kan kayak gini Pak, apakah Basarnas mempunyai alat yang lebih efisien untuk memberikan saluran bantuan? Kalau untuk pertolongan pertama, mereka biasanya lengkap. Sementara kenapa untuk bantuan pencarian kan turun juga TNI? TNI membantu, bukan tugas utama. Tapi jadi kan jangan salah pengertian. Milik negara. Iya. Masyarakat juga. Iya. Saya pernah masuk ke Polonia yang sekarang. Itu kalau helikopter itu jumlahnya tidak banyak, hanya nggak sampai 5 kalau nggak salah saya. Saat itu ada 2 atau berapa, ada beberapa yang terbang ke beberapa daerah di Sumatera, karena itu patroli udara. Jadi semacam helikopter misalnya ada 10 pun, itu nggak stay di satu titik, di satu Sumatera Utaranya udah dia nyebar. Jadi kalau untuk tiba-tiba kembali ke sini itu cukup memakan waktu. Makanya diupayakan untuk yang ke daerah-daerah bencana dengan armada-armada terdekat. Makanya yang terdekat itu biasanya kalau misalnya banjir, Basarnas itu pelampung itu selalu keluar-luar. Ya, kalau pencarian yang membutuhkan helikopter atau turun ke bawah, mereka juga peralatan lengkap. Cuman sekarang gimana teknisnya, saya pun kalau nggak berani bicara banyak kalau Basarnas, karena saya nggak berapa tahu
armada dan tatanan apanya kepemimpinan di dalam itu. Jadi nanti jadi salah pula. Kalau setahu saya memang awal pertama itu yang memegang kendali itu BPBD, ya, Badan Pengendali Dampak Bencana Nasional. Ya, baru tugas utama yang diturunkan itu kepada Basarnas. Basarnas bisa meminta bantuan kepada polisi dan tentara untuk judulnya untuk menambah banyak para pencari, armada pencari, ya. Jadi kalau peralatannya bukan dari yang diminta, tetap dari Basarnas, kecuali Basarnas misalnya meminta bantuan peralatan juga, selama belum diminta ini nggak akan keluar. Oke. Oke gitu Pak. Jadi gini Pak, sudah kita tengok Pak, beberapa daerah yang toko di jalan, minimarket di jalan, kenapa bisa terjadi? Karena untuk armada dari darat nggak bisa lagi mengantarkan bantuan makanan. Kan itu dia. Kenapa nggak dipakai aja? Ini kan milik negara semua. Kenapa nggak dipakai aja untuk mengantarkan makanan ini? Supaya masyarakat memang dapat apa? Dapat waktu. Tahu sendiri itu Pak, kasus baru Pak. Anak mahasiswa yang mau menyalurkan bantuan ke tamu. Tapi orang itu kendaraan Pak, kendaraan itu tidak ada. Tapi jadi kendaraan itu orang itu tidak ada kan? Jadi orang itu pergi ke TNI dan ke Brimob untuk punya kendaraannya. Cuma Pak ujung-ujungnya di situ yang tidak mereka. Semua kendaraan itu bisa dipakai, tapi harus dengan uang. Jadi apa gunanya kendaraan itu? Oh, kalau itu saya kurang tahu lah ya. Karena kalau memang untuk masuk ke daerah Tapanuli itu saya nggak tahu jalur darat udah bisa apa belum. Udah bisa Pak, tapi ya, dalam jumlah besar. Karena semalam seharusnya presiden sudah sampai. Semalam seharusnya presiden sudah sampai. Udah nyampe kan, makanya orang itu harusnya sudah membersihkan jalan. Karena presiden tidak mau naik helikopter. Karena untuk mengetahui kondisi, biasanya presiden itu naik mobil. Ya, jalan harus dibuka. Karena kan banyak nih bukan konten kreator sih, video-video yang lewat. Pak Presiden, tolong saya di Tapanuli udah terisolasi, tidak ada makanan masuk, tidak ada bantuan masuk. Itulah saya bilang Pak, kalau untuk Bapak bilang biarkan mereka ini sebenarnya nggak ada digunakan, memang nggak digunakan. Memangnya 10 tahun ini lah, memangnya ada untuk pertahanan nggak ada. Kalau untuk di pusat ada, itulah yang maksud Pak kan ada sistem di semua. Dan nggak ada untuk digunakan untuk pertahanan dulu. Kenapa nggak digunakan untuk yang bencana alam dulu? Itu dia Pak. Jangan salah, ada. Karena ada pasukan-pasukan tentara itu yang setahun tidak pulang, tinggalnya di hutan untuk menjaga perbatasan. Ini kan kita bicara tentang alutsista Pak. Iya, itulah di bawah mereka. Armada yang bisa digunakan, kan itu ya Pak. Iya. Karena seolah-olah semua penggunaan aja Pak. Kenapa bilang kayak gitu Pak? Ini ya Pak. Ada yang namanya pertahanan. Ada yang masih pertahanan negara, sementara minyak udah masuk Aceh. Saya tanya, ada pertahanan negara? Itu kesalahan. Kesalahan? Enggak, yang Rohingya di Aceh ya. Itu kesalahan pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh sudah bilang. Karena gini, tar dulu. Karena mereka bilang mereka tidak percaya dengan apa yang dibilang Malaysia. Malaysia kan sudah bilang, jangan kasih Rohingya tinggal. Karena Rohingya tinggal, dia akan tinggal nurut sama pemilik tanah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Di atas 3 bulan dia akan kibarkan bendera dia. Apakah negara kita punya kedaulatan?
Apakah punya perbatasan? Kenapa bisa lewat perbatasan? Itu kan diterima, pertama diterima. Mereka bukan masuk ilegal, diterima pemerintah Aceh. Pertama datang baik-baik. Tapi bukan kayak gitu sebenarnya, Pak. iya, Nerimanya kalau udah lewat perbatasan, sekarang kan yang menjalin perbatasan TNI. iya, masuk. Berjumpa TNI. TNI konfirmasi ke gubernur. Oke, dikasih tempat tinggal di satu wilayah. Berarti Emang seolah-olah dikasih. enggak, berarti seolah-olah pemerintah memberikan aja. Enggak Tapi kan tanpa menjaga masyarakat. Kan itu dia. Tapi kan pertama kan judulnya orang ini kan korban perang. Sementara setelah masuk poinnya ada sistem kapal selam ini itu. Iya, itulah. Itu apa lagi? Soalnya kan perbatasannya udah dikasihnya lewat negara lain. Itulah yang nggak tahu yang Indonesia. Sementara kita lewat aja ke Malaysia, kalau nggak ada apa kita paspor kita dibunuh kita di sana nggak apa-apa. Iya. Kenapa nggak kita bunuh aja? Mereka masuknya sekarang udah nggak ada yang masuk lagi. Nah, sekarang kan yang di dalam ini aja. Yang di dalam nggak mau keluar lagi. Tetangga sana. Nggak ada paspornya. Jadi gimana kalau kalian bunuh? Sementara sudah membuat kegaduhan. Itu dia, Pak. Sebenarnya laporkan ke imigrasi yang akan memulangkan mereka. Kita ngelapor ke imigrasi aja. Sebenarnya jadi apa itu, Pak? Suatu permainan semua. Kenapa bilang? Saya sangat benci terhadap pemerintah sekarang. Itulah contohnya, Pak. Bisa-bisanya masuk ininya banyak, dibeli padahal nggak ada paspornya. Sementara kita keluar harus lengkap, ini itu detail semua. Paspornya harus yang beraktivitas. Kayak mana? Itu Untuk apa lagi? ini Dapat kayak kamera kan ada di situ baru itu. Kapal selam untuk apa lagi perbatasan aja itu dilewati orang itu. gitu. Itu bukan mereka masuk tiba-tiba, tidak. Mereka masuk dengan kapal nelayan. Tahu nggak masuknya? Mereka masuknya pertama kali. Pertama kali Mereka- Aceh. Iya, masuknya dari dalam bentuk apa? Itu kapal nelayan. Bendera masyarakat Rohingya yang terusir dari negaranya, minta suaka, minta perlindungan. Suaka itu perlindungan, kalau dalam hukum internasional suaka itu perlindungan, minta suaka. Diberikan tempat tinggal. Janjinya hanya sebentar, nggak bilang berapa bulannya, hanya sebentar. Tapi udah dikasih itu nggak ada pembatasan tuh waktu awal-awal. Selama sebulan tuh nggak ada pembatasan. Masuk lagi kelompok berikutnya, masuk terus, ya, sampai dia rame baru pisah. Di sini kan ada kan yang dulu hotel-motel Iya. jadi tempat orang Rohingya kan. Iya. Nah, dulu adik saya kerja situ waktu masih hotel. Sekarang udah nggak lagi kan, udah nggak jadi hotel. Nah, coba sekarang orang ini karena sudah dapat pengakuan dari pemerintah Aceh, suaka itu kalau kalian mempelajari hukum internasional, suaka itu sama dengan mengakui bahwa kita menghargai dia. Mereka udah pegang suaka. Berarti seolah-olah dengan kita kejadiannya sedikit rendah. Enggak, suaka itu hukum internasional. Itu berlaku di dunia internasional. Jadi kalau kalian udah misalnya kalian dapat suaka tinggal di Malaysia, kalian suka hati masuk keluar Malaysia. Seperti sekarang ini ada yang lain nggak bisa kayak gitu, Pak. Masih Bisa kalau suakanya dikeluari oleh pemerintah setempat. Itulah yang terjadi di Malaysia. seperti surat pisah. Bukan surat pisah, surat pengakuan bahwa dia orang yang merdeka, dia berhak tinggal di negara, di wilayah kami. Itu yang terjadi di Malaysia. Cek di media sosial, Malaysia orang Rohingya sampai sekarang nggak terusir. Mereka udah mengibarkan bendera sendiri. Kenapa nggak kuat Malaysia? Kuat.
Karena suaka ini sama dengan ya si malakama kalau dibilang orang. Enggak kita kasih, dibilang kejam, ya kan? Dikasih, jadinya seperti ini, nyerang kita. Ini nggak bisa. Ini kalau pun mau dicabut, ini kita harus lapor ke PBB, pidana militer internasional. Ini nggak bisa sembarangan dicabut. Makanya mereka bisa semena-mena ke seluruh wilayah Indonesia. Mereka punya suaka tinggal bebas. Nggak bisa. Mereka udah punya suaka tinggal. Di Aceh lah mereka dapat. Kalau kalian pelajari hukum internasional, saya nggak tahu dosen hukum internasional kalian, seharusnya dijelaskan itu fungsi suaka itu. Suaka itu sama dengan paspor. Paspornya itu bukan paspor negara, paspor Indonesia, tapi bukan paspor negara dia. Jadi dia diakui sebagai warga negara Indonesia yang boleh tinggal di situ, sebagai tamu kehormatan di negaranya. Itu tamu kehormatan, jadi nggak boleh diapa-apain. Makanya sampai sekarang pemerintah Aceh cuma minta kalian pergi, nggak bisa maksa. Kalian udah nggak punya hak tinggal di sini, pergi. Mereka nggak dengar. Ya udah, kenapa harus nggak jujur aja keluar? Nggak bisa. Kenapa jadi beredar sampai beda ini? Ya karena mereka udah punya izin tinggal itu. Berarti sesimpel itu, Pak. Memang ya. Kenapa sementara kayak misalnya yang kemarin itu orang Singkarak yang mati di Malaysia karena gara-gara paspor nggak bisa dipulangkan? Itu bedanya, paspor dengan suaka itu beda. Makanya, aduh, siapa dosen internasional? Ini udah apa loh, Pak? Udah darurat. Kenapa nggak dikasih aja suaka? Udah sakit. Makanya saya Antara orang itu gara-gara terusir, kan masih banyak tempat orang itu di negara lain. Kenapa harus di Indonesia? Sementara di Indonesia menjadi kita bilang aja aman. jangan salah. Yang masuk ke suaka itu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara itu dengan Iya, dan Iya. tahu artinya. Dan itu nggak bisa dicabut. Problemnya itu kan. Iya. Kenapa bisa masuk Indonesia? Sementara kami tanya kemarin yang di Cirebon itu nggak ada paspornya. Emang nggak ada. Tidak keluar negeri harus untuk semuanya kan. Berarti kan ada lagi. Bukan. Beda. suaka itu Ini orang yang terlantar. Lain dari suaka kita berdua. Berarti sementara orang itu udah bebas, Pak. Berarti Kalau udah punya suaka, mereka bebas kemana aja. Karena gini, yang orang Rohingya ini udah terluntang-lantung. Dia mau masuk negara Singapura ditolak, nggak boleh mendarat. Berarti orang Mereka tahu. berarti Mereka tahu Ya udah, resiko berarti kalau menabung. Berarti kurang. Kita kurang apa ya kedaulatannya? masyarakat bukan kedaulatan. Itu nggak masuk ke kedaulatan. Beda hukumnya. Makanya hukum internasional kalian udah kacau ini. Saya mohon maaf sama dosennya nanti. Kacau. Jadi cerita kedaulatan kita diakui dunia kalau kita mempertanggungjawabkan suaka yang kita berikan. Kalau kita tiba-tiba mencabut suaka tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan, itu kita yang salah. Makanya kalian bingung kalau saya jelasin, karena kalian udah punya hukum internasional kan? Mungkin jarang masuk dosennya. Sejak masuk, ibu itu terus masuk. Cuma masalahnya Siapa dosennya? pakai suaka. Siapa dosennya? Ibu apa ya? Udah nggak ada lagi sini. Nggak lagi. Ya, itu makanya saya kalau satu kampus hukum internasional saya cuma dikasih 2 SKS, saya nggak mau. Kenapa? Hukum internasional tuh mulai dari individunya sampai ke perjanjiannya sampai suakanya itu banyak yang harus dibahas. Supaya ngerti nanti minggu depan saya bahas masalah suaka biar enak kalian. Kalian kayaknya buta kali karena kalian pun hidup di tengah-tengah itu.
Jadi biar tahu. Ya, kalau cerita-cerita kayak gini nanti nggak dapat kalian. Minggu depan saya bahas masalah suaka, biar enak. Karena kalau pada intinya memang kayak gitu. Kalau kita udah suatu negara, kalau kita udah mengeluarkan suaka, apapun yang dilakukan penerima suaka ini selama tidak melanggar kedaulatan kita, itu nggak ada masalah. Itu kan cuma Tidak, dia di Aceh, bukan negara, daerah. Negara itu kalau bagian negara ini. gini, negara dengan daerah beda. Jangan Nggak boleh ngomong kayak gitu, Pak. Aceh itu bagian dari negara kita. bukan. Jadi kan negaranya mana? Kita bagian dari negara. Saya bilang pemerintahan negara. Negara berarti di lingkungan presiden. Berarti Presiden presiden itu yang diganggu. negara itu terancam kalau kedaulatan di lingkungan presiden itu terganggu. Rupanya, Pak. Keamanan masyarakat. Kan kacau kali kalian. Pemerintahan daerah pun kalian kacau. Hukum pemerintahan daerah kalian kacau. Jadi kalau pemerintahan itu, ya, kalau kota terganggu, maka yang kita dulu. Kalau kota terganggu, maka yang bertindak itu provinsi, gubernur. Kalau gubernur baru ke presiden. Tapi setelah ada laporan dari gubernurnya. Kalau tak ada laporan dari gubernurnya, presiden tidak bisa bertindak. Mau diapakan? Kalau ternyata gubernurnya diam-diam aja. Tuh sampai sekarang gubernurnya tidak ada memposting berita kalau Rohingya sudah mengganggu. Kalau Rohingya sudah tidak bersahabat dengan masyarakat Aceh. Kan tidak ada. Dia harusnya mengeluarkan statement. Ya, dia harus mengeluarkan statement supaya pemerintah pusat bertindak. Kan nggak mungkin nggak ada laporan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba pemerintah pusat bertindak. Tiba-tiba tentara datang. Tiba-tiba polisi nyergap. Nggak ada apa-apa loh. Toh datanglah polisi sama tentara menyergap yang masyarakat Rohingya di Aceh. Sebenarnya itu kurang kepedulian, Pak. Kemarin kan udah bilang di Aceh itu Rohingya. Ya tahu kita. Iya, enggak gini maksudnya di Indonesia ini pemerintahan itu sudah diserahkan sepenuhnya kepada daerah masing-masing, baik kota maupun provinsi itu sudah diserahkan masing-masing sepenuhnya kecuali keuangan. Ya, sepenuhnya ada keuangan. Jika ada suatu masalah, maka di hukum pemerintahan daerah dia membuat laporan resmi. Ya, laporan resmi tidak sekarang lebih mudah dari email, via email udah selesai, terkirim dalam waktu 1 detik. Ya, kalau memang di Aceh misalnya atau di sini Kabupaten Deli Serdang misalnya merasa mereka terganggu, Bupati Deli Serdang buat laporan, minta bantuan pemerintah pusat. Kami tidak bisa lagi menerima mereka di sini karena mereka sudah sangat mengganggu. Tolong pemerintah ambil tindakan. Kita bilang gitu, karena nggak akan mungkin pemerintah tiba-tiba datang nyerang. Memang ini dia, Pak. Sebenarnya saat ini yang merasa terganggu. Iya. Yang merasa terganggu tidak keberatan. Ah, makanya Tapi kan ini. ini dia, Pak. Ini kan kita bicara ke depan ini kan sebuah sebenarnya sebuah penjajahan secara halus. Makanya kalau pemerintah misalnya di sini ya dari Serdang nih kan, kalau pemerintah dari Serdangnya nggak tanggap, kalian yang menyampaikan dengan demo, dengan surat, dengan minta pertemuan dengan anggota DPR, anggota DPRD dari Serdang, ya, kalian sampaikan. Kami mau menyampaikan pendapat, mintalah perwakilan DPRD tentang yang mengurusi masalah pengungsian. Tanya yang mengurusi masalah pengungsian. Nanti kan dibilangnya, oh komisi sekian misalnya. Udah datang, sampaikan. Itu kalau kita datang secara baik-baik, tidak buat keributan, pasti diterima. Yang masalah pengungsian, kalian sampaikan. Kalau kalian mendapati masalah di lingkungan tempat tinggal kalian dengan mereka, kalian tidak menyampaikan,
Itu ya sama aja, cuman habis di kita aja, ya. Tambah lagi kalau misalnya mau cepat, kalian bikin aja videonya entah di YouTube, entah di Facebook, kalian tag Pak Prabowo atau kalian tag Gerindra, akun Gerindra. Kan ada akun Gerindra, kalian tag biar sampai ke Pak Prabowo. Jadi kalaupun kalian takut atau nggak sempat menghadapi bupati di Deli Serdang, kalian tag pasti dari pusat Pak Presiden konfirmasi ke gubernur, bisa nggak haruskah saya turun ke sana untuk menangani masalah ini? Nah, baru nanti gubernur akan ke kalian. Tapi kalau kalian diam, ya habisnya di kalian. Hari ini ya Pak, kalau itu sulit. Kenapa? Yang pertama kita harus kalau untuk kepala desa camat nggak mungkin ada respon. Yang pertama kita harus mengadu ke polisi. Gini kalau kita secara pribadi mengadu ke polisi, tahu kita kayak mana? Gini kalau kayak gitu udah nggak ada jalannya lagi, saat mereka buat sesuatu yang tidak benar, ini kalian videokan, kalian viralkan, kalian tag Gerindra, kalian tag Pak Prabowo, kalian tag siap wakil presiden. Yang dia itu udah sampai 2 juta views. Kenapa nggak ada respon? Itu yang tahun lalu. Sekarang udah kemana itu, udah suka-sukanya. Tag terus, tag Jenderal TNI, semua Kapolri. Karena balik lagi dapat apa ini? Soalnya itu memang susah untuk diselesaikan. Iya. Armada TNI ini Pak, seperti yang kita ketahui di media sosial pun dari apa kan? 176 unit tersebar di beberapa daerah. Sementara yang kita tengok sekarang berjalan campur SD sama hutan Taman Herbal kan menggunakan armada TNI juga untuk penyaluran entah bantuan pupuk ini itu pakai armada TNI. Kenapa yang di Taman ini nggak bisa disamakan satu aja armada TNI? Saya nggak berani komen terlalu jauh ya, karena wilayah Taput saya nggak tahu, papan nulis saya nggak tahu yang betul. Apa kendala di sana? Apa jalan akses masuknya itu betul-betul tertutup atau tertutup longsor atau tertutup kemacetan atau apa? Karena pemberitaan nasional pun nggak ada. Ya kan? Coba nanti saya cari di konten-konten orang yang dari Taputnya, karena semalam kami di rapat juga udah dibicarakan dengan Ibu WR3 untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang di Taput, yang di masalah ada sumbangan untuk mereka, apa yang mereka terdampak, yang orang tua yang terdampak dikutip apa enggak, sama dengan masalah apa perayaan Natal kalian ya. Itu yang perayaan Natal kalian itu dikutip tidak kalian yang terdampak. Tapi semalam kami di rapat minta nggak usah dikutip. Itu kan di apa lagi perayaan mana? Yang di sini perayaan Natal yang di sini. Yang di sini nggak usah diikuti. Belum tahu keputusannya, kami minta seperti itu. Dan jadi Ibu WR3 bilang nanti saya sampaikan dengan Ibu Rektor kayak mana keputusannya, nanti dikasih tahu. Itu Pak, tanggal datang berapa? Nggak tahu saya 21 ya. Nah 21 itu rata-rata kan semua anak perantau, bulan semua masing-masing. Nggak tahu, kan kalian yang tahu. Belakang deklarasi juga bisa ditawarkan Bapak ini. Jadi yang kita pertanyakan gini Pak, itu kan sudah Bapak ungkapkan di rapat, ya kan? Ya. Jadi gini Pak, kemarin kan minta foto bukti bencana alam itu. Ya. Sementara kan itu malam udah mengungsi. Kan kita otomatis nggak ada lagi pikiran untuk foto pribadi di rumah. Siapa yang minta? Bu Indah. Di rapat ada sudah minta foto. Iya, maksudnya kan diminta Pak, minta itu kirim dari foto buktimu bahwa rumahmu kena banjir. Langsung dibilang begitu. Kayak gini ceknya. Enggak, semalam gini. Jangan dibilang ke Bu Indah ya. Soalnya semalam
rapat, periksa aja biodata kalian waktu mendaftar, tempat tinggal orang tua kalian di mana. Udah itu aja intinya. Iya, itu sebenarnya. Tapi ini tadi Dan udah dapat misalnya alamatnya di desa mana, cek di Google ini terdampak enggak dengan bencana. Itu kan lebih praktis. iya. Ngapain diminta Foto bilang. Dibilang yang ini Pak. Dek, bukan seperti itu. Enggak ada Yang asli nampak rumah kamu dan foto kamu. Berarti saya harus pulang dulu, Bu. Enggak, kan ini Pak. Sementara di rumah kami itu malam itu juga udah mengungsi karena udah masuk ada lagi cepat foto-foto ini itu. Udah surut baru pergi ke sana. Ya udah kalian bantu dulu lagi rumah kalian. Iya. Nggak, Itu kan. itu sendiri itu nggak ada instruksi dari atasan. Nggak ada. Langsung bilang aja udah nggak usah bilang. Nggak ada itu nggak ada. Kalau semalam kami di rapat, ini nggak ada saya tambah-tambahin lah pokoknya. Ya Pak Domi juga udah bilang, lihat aja biodata mereka orang tuanya dari mana. Nah, baru kita tanya, rumahmu terdampak apa enggak? Kalau ternyata tinggalnya di Medan dibilangnya terdampak, berarti kan nggak bisa percaya. Dah, kita kan udah punya kunci. Seperti itu semalam dealnya waktu di rapat. Saya nggak tahu kalau sama Bu Ina bisa buka. Tapi kayak ini lah Pak. Nggak tahu saya. Kayak ini lah Pak. Kan bilang terdampak ini. Terus dari Pak Sulu. Ini malam udah banjir lagi. Tapi kami ke sana ulang sana lagi. Moto. Untuk apa pergi lagi? Itu dia Pak. Itu bilang lah sama ibu tuh. Bukan. Kalau orang itu tanyakan seperti itu nggak cocok karena di waktu kejadian itu masih ada kepanikan. Iya. Ada sempat lain yang waktu itu kami sempat menyelamatkan diri kami masing-masing. Iya, menyelamatkan diri ya kita paham. Nggak ada, itu nggak ada disuruh. Betul. Waktu saya ikut rapat. Saya ikut rapat waktu itu dengan Ibu WR3, dengan Bapak WR1. Saya ikut rapat. Kami ikut rapat membicarakan masalah Natal, masalah anak kesmas yang ditagih uang untuk Natal sama apa. Pak, Bu, kami kayak mana mau bayar? Kami ngubungin orang tua aja nggak bisa, putus komunikasi. Dari mana kami dapat duit? Katanya. Entah orang tua kami masih hidup, entah enggak, kami nggak tahu, kata orang tua. Sama sekali. Ada yang dari Sibolga tuh bilang. Nah, jadi kami kayak mana? Ya, itu saja Pak. Ya memang iya. Itu saja. Berarti juga kita. Iya. Itu makanya dibilang. Apalagi ini ya kena juga. Iya. Itu saja kayak bilang Pak. Kayak kami lah udah 2 minggu bekerja. Kan? Karena berlawan gak jalan lagi. Kami kan kerjanya jual ikan. Iya. Sana berlawan. Gak jalan lagi udah 2 minggu. Dari mana kami dapat apa biaya kan itu? Makanya dibilang semalam, cuman dilihat biodatanya, ditanyakan, semalam bilang kayak gitu, ya, nggak ada disuruh minta foto, nggak ada sih terucap di rapat itu foto, nggak ada. Saya berani jamin itu nggak ada. Di rapat yang hari itu Senin apa Selasa itu yang Senin kalau salah Senin. Rapat itu nggak ada kata-kata foto. Satu orang pun tak ada menyebutkan kata foto. Kayak mana orang waktu kami rapat itu udah kejadian udah 4 hari yang lalu. Udah nggak ada lah banjir. Makanya nggak ada instruksi foto. Makanya karena di 2000 itu kayak gitu kan. Kayak hujan malam udah banjir lagi lah. Udah semata kaki lagi kayak di sana. Jadi bikin lagi kami foto situ. Kan ada. Makanya Orang berbagi semua menggeser mobil, menggeser barang-barang berharga, menggeser apa? Iya. Nggak ada yang sempat terpikir kemarin ke situ. Pak, bapak dipanggil sama ibu rektor. Disuruh Pak Nisa. Mengingat satu suruh bapak. ya, Dia bisa Pak. Saya kan jam 11.13. Kayak gitu. oke. Iya.